Perilaku negeri Ujung Medini, bekas wilayah kekuasaan Majapahit di zaman dulu, memang sedang lucu-lucunya. Malaysia selama ini meminjam budaya dan bahasa Melayu dari Indonesia, tapi merasa paling Melayu. Kini Malaysia berambisi memelayukan seluruh persada dunia. Penutur asing bahasa Indonesia pun dimelayukan. Contohnya pemuda Jerman bernama Leon Walterman. Ia jelas jago berbahasa Indonesia, tapi ia diberi nama Mat Leon, lalu disuruh pidato bahasa Melayu. Dia merupakan salah seorang peserta wakil daripada Jerman. Di mana itu? Di Hamburg, di Universitas Hamburg. Okey. Di Fakulti Bahasa dan Budaya Asia Tenggara. Mungkin boleh kongsikan pengalaman bagaimana sebenarnya tahap kepayahan untuk orang yang bukan berada di kawasan Asia ya untuk mempelajari bahasa ini antara skala 1 hingga 10 mungkin Leon boleh letakkan di mana? Tahap kepayahannya. Tahap kepayahan untuk mempelajari bahasa Melayu. Kesulitan. Sulit mungkin 5. 5, tengah-tengah lah. Okey. Adakah anda juga di samping itu mempelajari adat dan juga budaya masyarakat Melayu? Ya, menurut saya belajar bahasa itu juga termasuk belajar budaya dan belajar adatnya. Itu juga tajuk pidato saya adalah antara bahasa, pemikiran, dan perdamaian dunia. Menurut saya itu hal yang tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Betul. Mau belajar tentang gadis Melayu? Pemidato ketujuh sekarang, kategorinya antarabangsa. Leon Walterman berasal dari Hamburg, Jerman. Atau suasana macam Stadium Bukit Jalil. Alhamdulillah. Atau nama Melayunya Mat Leon. Kalau tidak kerana bulan, takkan bintang meninggi hari. Kalau tidak kerana Tuhan, takkan mungkin saya di sini. Salam sejahtera, saudara pengerusi, diftif kehormat, kombinasi kehakiman, dan semua hadiri dan hadirat yang saya muliakan. Saya belajar bahasa Melayu. Saya percaya bahawa bahasa itu bukan satu alat untuk berkomunikasi sahaja. Bahasa juga merupakan kunci untuk memahami budaya asing dan jambatan kepada pemikirannya. Pada awalnya, ketika saya berada di Malaysia, saya mengalami beberapa kesulitan untuk memahami budayanya. Contohnya, di Malaysia banyak jenis makanan yang mempunyai bahan yang sama, tetapi nama yang berbeza. Di Jerman biasanya, nama makanan sama dengan bahan-bahan makanan tersebut. Malah, dalam bahasa Melayu ada banyak istilah untuk menjelaskan rasa. Seperti enak, lezat, sedap, nikmat, dan sebagainya. Inilah kisah Leon sebenarnya. Sebelum berpidato di Malaysia, ia telah belajar bahasa Indonesia di Hamburg. Leon juga aktif dalam kegiatan bahasa Indonesia, dan semakin lama, bahasa Indonesianya semakin bagus. Sekitar setahun lalu, saya hanya tahu tentang Indonesia sebagai sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki banyak pulau. Lalu ada seorang teman saya yang mengajak saya ikut berkeliling di Indonesia. Setelah kembali ke Jerman, saya mengambil kuliah Asia Tenggara dengan fokus bahasa Indonesia di Universitas Hamburg. Dengan demikian, saya juga bisa berkuliah bahasa Indonesia. Selama semester pertama, guru bahasa Indonesia saya bercerita bahwa ada kesempatan pergi ke Kalimantan Barat untuk melakukan magang. Di Kalimantan Barat ada tiga suku bangsa yang besar dengan budaya masing-masing yang sangat berbeda, yaitu suku Dayak, suku Melayu, dan keturunan Tionghoa. Berbedanya jauh, tetapi mereka saling menghormati budaya satu sama lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat,
Teman-teman yang berbahagia, sekarang ini saya berada di tempat favorit saya dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bercerita sedikit tentang kerjasama negara asal saya, yaitu Jerman, dan negara tercinta saya, yaitu Indonesia. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya memulai belajar bahasa Indonesia di Jerman setelah saya mengunjungi Indonesia dan telah jatuh cinta dengan negara indah itu. Saya tidak hanya jatuh cinta dengan bahasanya yang membuat saya setiap hari menjadi orang yang lebih sopan, karena menurut saya bahasa Indonesia membawa nilai kesopanan yang tidak bisa ditemukan di dalam bahasa lain. Tetapi saya juga jatuh cinta dengan budayanya yang sangat amat beragam dan kaya. Sebagai contoh, Uni Eropa memiliki 24 bahasa resmi, sedangkan Indonesia memiliki lebih dari 600 bahasa. Keberagaman itu membuat saya sangat terkesima, karena sebelumnya saya tidak pernah melihat dan mengalami keberagaman, tetapi tetap kebersamaan seperti di Indonesia. Oleh karena itu, aspek yang saya paling kagumi dari Indonesia adalah kebersamaannya. Dengan kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang pelajaran saya terkait kebersamaan yang bisa disimpulkan dengan satu istilah, yaitu gotong royong. Kesan pertama yang saya dapatkan terkait gotong royong adalah kekuatan komunitas Indonesia di kota saya. Saya masih ingat pertama kali bergabung dengan perkumpulan orang Indonesia, saya awalnya sedikit bingung dengan cara bersosialisasi orang Indonesia. Di Jerman, cara bersosialisasinya sangat berbeda. Jika mengorganisasi sebuah acara misalnya, cara membagi tugas, cara membagi pengeluaran, dan bahkan cara membagi makanan sangat berbeda. Setelah saya membiasakan diri, saya semakin menyadari kekayaan dan kepentingan cara bersosialisasi yang saya mengalami di antara orang-orang Indonesia. Bukan hasil individu, tetapi justru hasil kelompok yang diutamakan. Sebelumnya saya tidak pernah mengalami rasa bersama sekuat dan sehebat seperti itu. Sebagai contoh, ini adalah salah satu hasil kerjasama kami. Saya dan teman-teman saya dari Indonesia yang tinggal di kota saya. Menurut saya masakan ini, nasi tumpeng, merepresentasikan gotong royong. Kami berbelanja bersama, tidak ada satu orang pun yang harus meminta uangnya. Bahkan orang berdebat siapa yang boleh bayar. Kami memasak bersama, membantu antara satu sama yang lain dengan hal paling kecil pun. Dan tentu saja, yang paling penting, kami makan bersama, duduk bersama, dan menikmati masakan kita bersama dari satu piring yang besar. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Teman-teman saya di sini berasal dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Tempat asal mereka berbeda, latar belakang mereka berbeda, cara berbicara mereka berbeda, dan bahkan agama mereka berbeda. Mereka tetap bekerja sama dengan saling menolong dalam hal apapun. Ini sebuah foto dengan saya dan 2 sahabat saya. Satunya bernama Eman. Teman saya ini berasal dari Kupang. Dari dia pertama kali, saya belajar istilah-istilah bahasa gaul. Jadi misalnya jika saya lagi bermalas-malasan, saya mager. Dan jika masak sesuatu yang enak, itu mantul. Selain itu, kami saling menolong dalam perkembangan kemampuan bahasa kami. Saya bahasa Indonesia dan dia bahasa Jerman. Teman saya yang lain bernama Rangga dan berasal dari Jakarta. Rangga merupakan teman diskusi saya. Dia sering membantu saya dengan pelajaran saya tentang Indonesia. Dia juga memperkenalkan saya dengan konsep gotong royong pertama kali. Sebagai gantian, saya sering menemani dia ke kantor imigrasi untuk mengurus surat kependudukannya. Kedua teman saya ini memberikan saya sangat banyak pengalaman dan pengajaran terkait kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong. Ketiga konsep itu saya dapatkan melalui pelajaran saya tentang Indonesia. Tetapi menurut saya, nilai yang dibawa oleh ketiga konsep itu melampaui batas-batas Jerman dan Indonesia. Di seluruh dunia, orang bisa belajar dari gotong royong yang dijalankan oleh orang Indonesia, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Saya percaya bahwa tradisi ini yang sangat hebat dan kaya mampu membuat orang-orang di seluruh dunia lebih bersatu dan memungkinkan kerjasama antara orang yang berbeda-beda. Menurut saya, tradisi ini mampu membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Sampai jumpa lagi.